Ya baik pemirsa, dalam segmen kali ini di Sulawesi Tengah hari ini seperti biasa kami juga akan terhubung dengan salah satu narasumber kami. Kita akan wawancara atau interview by phone tentunya. Dan di malam hari ini kita sudah tersambung dengan salah seorang psikolog yang akan berbicara tentang menjaga psikis di masa COVID-19. Ini penting bagi kita semua ya, khususnya yang ada stay di rumah sampai saat ini. Betul. Baik, kita sapa dulu. Selamat malam Mbak Oktaviani Evelyn Balebu yang merupakan psikolog. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, kita sapanya Mbak saja ya. Ya. Oke, baik. Mbak Vini, apa kabar Mbak Vini? Ya, baik, sehat, baik. Baik, terima kasih Mbak Vini. Sebelumnya seorang psikolog yang sudah meluangkan waktu untuk kita di sini. Kita berbicara tentang bagaimana menjaga kesejahteraan dan kesehatan psikis di masa COVID-19 ini. Mbak Vini, seperti yang kita ketahui bersama sejak berita pandemi COVID-19 ini sudah mulai muncul di Cina, kemudian juga perlahan menyebar ke beberapa negara dan akhirnya sampai di Indonesia, ini tidak menutup mata bahwa kita ikut menjadi panik. Secara mental kita pun juga kadang karena selalu mengikuti informasi terkait dengan COVID-19 ini, kok rasanya bisa jadi drop. Yang ingin kami tanyakan Mbak Vini, apakah kalau kita stres, ini apakah bisa ada efeknya ke tubuh kita dan mudah terserang penyakit begitu? Ya, yang pastinya pada saat kita stres, itu pasti kita akan sangat mudah untuk terinfeksi atau terserang penyakit. Seperti sekarang kalau kita stres, apapun itu, pasti imun tubuh kita itu akan menurun, karena orang stres itu sistem imunitasnya itu akan sangat-sangat menurun dan dia tidak bisa mempunyai daya imun yang bisa melawan penyakit atau virus yang ada seperti itu, dan kemampuan imunitasnya untuk melawan virus dan bakteri menjadi jauh lebih berkurang dan lebih mudah untuk terinfeksi gitu. Seperti itu. Sekarang banyak yang orang-orang yang untuk menghindari supaya janganlah dulu stres itu. Ayo buat sesuatu yang membuat kita tidak stres, karena apabila kita stres pasti imun kita akan menurun. Itu otomatis akan turun begitu ya Mbak Vini ya? Akan turun, iya, akan otomatis turun, sehingga banyak juga sebelum ada COVID ini pun, virus ini pun, banyak orang yang stres dia akan mudah terserang penyakit seperti itu. Lalu Mbak Vini, dengan begitu maraknya informasi berita tentang penyebaran COVID-19, apalagi di Palu sendiri kita tahu sudah ada 2 yang positif begitu. Namun memang untuk identitas disamarkan agar tidak menambah panik begitu warga Palu. Nah, ini kemudian menyeimbangkan dengan kondisi psikis kita, bagaimana kemudian kita mengelola pikiran kita agar kemudian selalu positif. Ini yang kemudian menjadi sulit begitu. Ini bagaimana kemudian kita menjaga agar psikis, pikiran kita ini tetap positif begitu, Mbak Vini? Stabil begitu Mbak Vini? Ya, oke. Bagaimana kita menjaga psikis kita untuk tetap stabil? Yang pertama mungkin bagaimana kita untuk meningkatkan imun tadi dengan cara kita menjaga asupan makanan sehingga imunitas tubuh terjaga dan produksi hormon, terutama pada saat kita makan bisa teratur, hormon yang namanya dopamin itu stabil, hormon yang menyenangkan itu, menyenangkan buat orang. Jadi hormon dopamin itu stabil, membuat emosi stabil dan stres terkendali. Itu salah satunya. Itu yang harus kita tingkatkan, hormon dopamin tersebut. Karena dari hormon dopamin bagaimana bisa dia meningkat, bisa dia keluar dengan baik, kita jaga asupan gizi kita makan dengan makanan yang bergizi seperti itu, supaya hormon yang menyenangkan itu yang kita biasa kita bilang dopamin itu dia bisa stabil sehingga kita tidak mudah untuk emosi, terus kita kalau stres bisa terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus cukup tidur. Nah, cukup tidur ini karena tidur ini tubuh membutuhkan itu untuk melakukan perbaikan. Nah, perbaikan imunitas kita. Imun tubuh itu bisa diperbaiki pada saat kita tidur. Nah, di situ juga tubuh kita dapat berfungsi dengan baik gitu. Jadi dapat beristirahat dan kita dapat berpikir dan melakukan dan mengambil keputusan dengan mudah setelah kita tidur. Kalau kita tidak tidur, pasti kita akan
mengambil satu keputusan atau mengambil itu dengan emosi akan membuat kita stres lagi, seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus tetap aktif. Aktif yang artinya kita harus berolahraga, seperti olahraga ringan di rumah. Terus pertahankan jadwal yang mungkin biasa kita lakukan, bisa kita lakukan. Mungkin yang kita kurangi yang di luar rumah, yang di dalam rumah, yang aktivitas apa kita tetap lakukan dengan rutin. Walaupun dalam keadaan seperti sekarang, kita harus lebih banyak di rumah, seperti itu. Terus kita harus tetap upayakan dapat beraktivitas, umpama untuk sosial, tapi kita harus menjaga jarak. Tapi kita harus mengurangi, tapi harus tetap kita upayakan. Jangan tidak sama sekali. Terus kita juga harus memperkuat hubungan dan dukungan sosial, seperti pada saat kita melakukan dukungan sosial itu, kita harus perhatikan juga yang dibilang physical distancing itu, yang menjaga jarak. Makanya kita tidak boleh putus hubungan sosial kita. Memang perlu kita lakukan, tapi kita harus jaga jarak. Terus tetap mempertahankan hubungan. Hubungan ini walaupun kita di rumah, hubungan kan kita bisa lakukan melalui sekarang banyak teknologi, seperti komunikasi, WA, sekarang pakai Zoom, orang ngajar aja sudah pakai banyak Google Class, anak-anak seperti itu. Nah, itu harus tetap dijaga. Nah, setelah itu juga kita dapat informasi, harus dari informasi yang terpercaya. Jangan asal, kan sekarang banyak informasi yang ada. Jadi kita harus tetap mengetahui bahwa benar informasinya ada. Jangan asal kita baca, terlalu banyak yang kita baca, kita sulit untuk mana yang benar ya, yang semestinya kita jadi pusing, jadinya kita stres sendiri. Nah, kita tidak bisa berpikir lagi dan kita tidak bisa menjaga psikis kita, jadi takut, jadi cemas jadinya. Wah, ini bilangnya ini, wah ini bilangnya ini, saya udah lakukan ini. Orang bilang berjemur, orang ada yang berjemur jam 8 pagi, ada yang jam 10 pagi. Banyak tetangga. Oke. Jadi baik. Jadi tahu mana informasi yang benar. Jadi kita harus benar-benar mendapatkan informasi yang benar itu. Iya. Baik, Mbak Vini, secara tidak langsung sebagai psikolog begitu, Mbak Vini menyarankan untuk kemudian orang-orang membatasi mengakses media sosial begitu? Iya, seperti itu. Untuk membatasi media sosial, melihat televisi yang terlalu banyak dibatasi itu. Jangan terlalu banyak informasi yang masuk yang membuat mental kita jadi cemas. Semakin banyak kita dengar berita yang tidak benar, yang negatif, semakin cemas kita dan imun tubuh kita semakin menurun. Nah, itu dia. Baik, Mbak Vini, ini dari kacamata seorang psikolog juga, ini kan kita dalam masa work from home gitu ya, dan seperti yang disampaikan tadi, bagaimana caranya kita berusaha untuk tetap menghadirkan positif dalam pikiran kita seperti itu. Mbak Vin, bagaimana caranya kita mensugesti diri kita sendiri? Ini lebih triknya gitu ya, karena orang yang berada di rumah, kemudian juga ya mau tidak mau mereka akan bermain dengan gadget, menonton televisi. Tapi ketika kita mendengarkan kabar seperti itu yang beredar di luar sana, yang tentu ini menjadi hantaman terus ke kita untuk mencari informasi dan juga mendengarkan informasi tersebut secara tidak langsung. Ada tidak cara mandiri dari kita sebagai setiap individu untuk bisa mensugesti diri sendiri untuk menyehatkan psikis kita dari berita-berita ataupun juga pandemi COVID-19 ini? Bagaimana? Khususnya yang stay at home gitu ya. Betul, Mbak Vini. Stay at home. Ya, sebenarnya pada saat kita melihat informasi yang sudah terlalu banyak, kalau kita sudah merasa itu informasi sudah mengada-ngada, kita langsung jangan lihat, kita hapus atau kita buat aktivitas lain seperti itu. Jadi yang kita lihat yang dari pemerintah saja gitu, yang dari pemerintah, apa yang dikatakan pemerintah itu yang benar, bukan yang dari yang lain seperti itu. Karena sekarang banyak sekali kalau kita mensugesti diri bahwa ini sudah yang lain nih, bukan dari pemerintah, ini nggak benar, sudah di-delete, atau sudah saya nggak percaya itu tidak benar. Cari yang dari informasi yang memang benar-benar terpercaya, memang yang sudah dari Kemenkes begitu, dari memang dari jubirnya kepresidenan. Nah, yang memang benar-benar, jangan banyak sekali kalau sekarang mau dilihat kita jadi bingung gitu.
Baik, harus ada filterisasinya begitu dengan informasi yang masuk ya. Jadi kita sugesti diri kita bahwa memang informasi yang valid itu adalah informasi yang hanya dari pemerintah saja begitu ya. Baik. Dan juga informasi dari TVRI tentunya ya, karena betul TVRI sekali. juga Ini yang media penting. yang terpercaya. Betul. Oke, Mbak Vini, ini melihat ya tentunya sangat manusiawi sekali ketika orang-orang juga ada kepanikan dan juga kecemasan terhadap pandemi COVID-19 ini. Mbak Vini, tips lagi yang bisa diberikan buat mereka yang saat ini stay at home untuk benar-benar itu tadi bisa bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi juga berdampak kepada orang lain untuk menyehatkan lingkungan psikis kita. Gimana Mbak Vini? Ya, itu sebenarnya kalau kita berada di rumah ya, stay at home itu, ya kita yang kita lakukan adalah kita membentuk satu kebiasaan, itu kebiasaan-kebiasaan yang baru di dalam rumah. Seperti mungkin kebiasaan baru itu sebenarnya yang tidak pernah kita lakukan, tapi saya yakin kebiasaan yang positif kalau kita lakukan selama 2 minggu itu akan melekat di diri kita gitu. Yang kebiasaan seperti yang kita biasa sekarang lakukan ya, yang positif seperti kita sudah sering cuci tangan, ngapain aja cuci tangan, yang biasanya mungkin kita nggak cuci tangan, tapi itu kelakuan yang positif gitu. Kemudian terus berjemur juga ya. Berjemur di atas jam 10 ya, jam 10 ya yang bagus ya. Lanjut Mbak Vini. Ya terus seperti kita makan yang lebih banyak buah dan sayur, kan kita sekarang terdoktrin kita harus makan banyak buah nih, banyak sayur. 2 minggu coba kita lakukan itu, pasti itu akan menetap di diri kita untuk melakukan kegiatan itu. Kalau 2 minggu terus kita lakukan, terus mama kita yang tidak pernah bersih-bersih, kita tidak melihat sesuai lingkungan rumah kita bersih, kita sering bersih-bersih, itu akan terjadi dengan sendirinya, itu alam bawah sadar kita akan kita lakukan. Kalau kita 2 minggu itu kita terus lakukan itu gitu. Jadi dapat membentuk kebiasaan baru itu sesuatu, kita ayo membentuk kebiasaan baru. Terus kita juga bisa ada hal-hal yang tidak pernah kita lakukan ya, seperti kalau kita menelpon keluarga jauh, lama yang kita tidak ketemu, kita cuma menelpon karena kan kita berada di rumah ini, tanya kabarnya, mungkin teman-teman kita sibuk gitu, kan berdampak juga bagi mereka senang nih kita tanya kabarnya, wah tidak pernah tanya kabar nih, tiba-tiba nelpon. Terus mungkin ngajak anak bermain yang biasanya kita sibuk gitu, nggak pernah ngajak anak bermain, terus membuat mainan yang baru bersama-sama. Terus kebanyakan sekarang ibu-ibu banyak membuat resep baru yang nggak pernah mereka masak, ngapa-ngapain, kebanyakan sudah masak. Banyak menu-menu baru jadinya ya. Yang tadinya tidak pintar masak, kemudian jadi pintar masak gitu ya. Ya, yang jadi pintar masak. Nah, yang seperti itu. Terus juga mungkin kebiasaan yang dia biasanya mungkin melukis lah, atau dia bisa berbincang dengan pasangannya, yang mungkin jarang sekali untuk berjam-jam untuk bisa berbincang secara akrab gitu ya, yang biasanya cuma 5 menit ya udah istirahat tidur. Ini sekarang punya waktu yang lebih lama seperti itu. Artinya Mbak Vini, bagaimana kita menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru yang menghasilkan energi positif, bukan hanya berguna buat kita tapi juga bermanfaat untuk orang lain di sekeliling kita, begitu ya. Ini terakhir Mbak Vini, apakah betul dari pikiran yang sehat kemudian pikiran yang positif akan melahirkan badan yang sehat juga begitu? Iya, itu sangat benar sekali. Oke, baik. Intinya pikiran kita positifkan dulu gitu ya. Iya. Mbak Vini, mohon maaf karena waktu kita juga sudah sangat terbatas sekali. Kita juga berharap semoga Mbak Vini juga tetap sehat bersama keluarga ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah. Terima kasih Mbak Vini. Terima kasih. Oktaviani Evelyn Balebu, seorang psikolog yang sudah bergabung bersama kami di Sulawesi Tengah hari ini. Semoga sekali lagi memberikan manfaat untuk masyarakat Kota Palu. Gitu ya. Ada satu juga yang disampaikan tadi oleh psikolog tersebut, Mbak Vini ini, bahwa dengan kita artinya ada social distancing ataupun juga physical distancing, tapi komunikasi by phone juga boleh nih untuk menjalin komunikasi dengan orang yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan kita. Oke, baik, terima kasih sekali lagi Mbak Vini sudah bergabung bersama kami, dan pemirsa, kami akan lanjutkan dengan segmen aspirasi masyarakat usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di TVRI Sulawesi Tengah.